Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan gua Andi Bogel di konten Suara Misteri Channel. Dan sekali lagi, gue berterima kasih yang sudah mensubscribe, nge-like, dan komen di channel gua. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beribu-ribu kali lipat. Amin ya rabbal alamin. Dan jika para lanang lining atau para netizen yang ingin konten bareng gua, silahkan hubungin gue di bawah sini. Dan kita bisa konten bareng, dan lanang lining bisa menceritakan tentang pengalaman horornya. Yaudah, pantengin terus di Suara Misteri Channel, dan gue akan menghadirkan narasumber yang mempunyai cerita lebih menegangkan, lebih menakutkan, dan lebih wadidaw. Dan di konten kali ini, gue kehadiran salah satu sahabat gue kembali yang sudah pernah konten yang ketiga kalinya di Suara Misteri Channel. Dan di konten kali ini, dia ingin menceritakan tentang saat mengevakuasi mayat-mayat korban tsunami yang ada di Aceh. Yuk, sama-sama kita dengerin, kita kepoin kira-kira pengalaman apa yang ada di narasumber gue pada malam hari ini. Ya elah, Herman. Herman. Gue ganti namanya sekarang Herman. Iya. Dia ada 3 nama, ya kan? Beda-beda ya. Bener. Oh, sekarang Herman nih. Herman Susilo namanya. Ya udah man, kira-kira ini ada ceritanya ya, tapi nanti deh ya, kenapa disebut Herman bukan anak jin sekarang? Ya udah man, kira-kira pengalamannya apa nih waktu ente mengevakuasi mayat-mayat yang ada di Aceh? Ya bang, tahun 2004 masih kerja di suatu badan tuh, nah, ente tahu kan, pernah ke kantor aneh, bekas kantor aneh juga tuh kan. Oh, yang di situ. Ya, yang di situ. Nah, setelah itu di Pemda itu saya lagi duduk ngopi, depannya kan ada warung, ngopi begini. Pas ngopi ada temen tuh, Jan, ini ada apaan? Lu mau jadi relawan gak? Relawan kemana? Ke Aceh. Oh iya ya. Jadi sebelum jadi relawan itu sehari setelah kejadian aneh diriin posko tuh bang, di daerah Tenabang, di pasar Tenabang tuh, di Gang Tike sininya tuh, sama komplotan aneh tuh. Nah, anak-anak Hizbul Waton dulu pengajian. Bilang, terus ya ini yang jadi relawan di sana, yang pada waktu itu ada suatu organisasi ya, gitu, harus punya skill. Satu, dia skill search and rescue, gitu. Itu udah pasti ya kan, dari tim SAR. Dan satu lagi skill masalah menangani jenazah. Dan yang pasti tidak takut dengan jenazah, dan tahan yang namanya melihat jenazah yang kemungkinan pada waktu itu banyak yang tidak utuh bang. Nah, karena aneh di situ sudah terlatih ya megang jenazah, aneh berangkatlah tuh. Aneh berangkat kalau nggak salah. Berapa orang lo saat itu jalan? 3 orang dari tim aneh ya. Dia bilang, oh iya berangkat. Ternyata ngumpul bang, banyak bang. Wah, relawannya luar biasa tuh. Di mana tuh ngumpulnya? Aneh ngumpul di Keramat bang. Di Keramat Senen. Nah, ngumpul dah tuh aneh tuh, seret, udah ngumpul, berangkat tuh ke Halim. Oh, wah, aneh bilang naik pesawat nih, baru pertama kali naik pesawat tuh bang. Wow, giro kan,
Kalau bahasa Betawinya giro apa ya? Senang betul. Seneng bener lah, giro dah pokoknya. Wah, pesawat Hercules. Nah, enak wah, Hercules tuh gede banget gitu. Ada berapa kru tuh? Ada 100, 150, 100 lebih bang, kalau sampai 200 enggak pada waktu itu. Oh, waktu itu memang sih saat kejadian itu pas mau tahun baru ya, itu sekitar tanggal 26 kalau nggak salah, 26 Desember 2003. 2004 bang. 2004 ya? 2004. Oh 2004 saat itu ya. Nah, terbang tuh pesawat. Astagfirullahaladzim bang, ane kirain naik pesawat tuh enak, santai. Notnya beda, Hercules duduk, wah, tuh down tuh aneh tuh. Aneh mau evakuasi mayat, jangan-jangan aneh ntar dievakuasi kan gitu. Bisa jadi. Aneh ketakutan tuh di atas tuh, mau udah jikir mulu. Tapi aneh nggak jikir aneh nggak panjang-panjang bang. Haram jikir panjang-panjang kan. Jikir tuh la ilaha illallah, bukan panjang bukan gitu. Iya. Wah, nyampe terus aneh udah nyampe di Aceh tuh. Berapa jam lu perjalanan? Ingat nggak waktu itu? Nggak inget lah, orang sebentar lah pakai Hercules. Soalnya sebentar lah bang. Aneh sih inget berangkat jam 2-an aneh. Siang. Jam 2 siang. Kan habis sholat duha, prepare apa segala macem gitu. Cuman orang rumah nih, lu bener lu pengen berangkat jadi relawan gitu. Oh iya udah gitu. Terus udah izin belum? Udah, aneh cuti tuh. Cuti kalau nggak salah 10 hari aneh. Cuti mandiin mayat gitu. Tapi di sana ngurus mayat juga. Turun, aneh ditempatkan di Melabuh bang. Turun langsung nyampe ke Melabuh? Belum, nggak di Melabuh. Melabuh itu paling hancur. Udah paling parah di Aceh. Nggak bisa pakai pesawat turunnya, nggak bisa. Jalan lagi jauh? Jalan, kita mobil nggak bisa ya, kita jalan terus. Nah, sampailah kita di tempat pengungsian tuh, agak tinggi kan tempat pengungsian itu. Nah, di briefing lah. Ya memang saat itu asli krusial banget itu ya. Di briefing, dan penerangan juga bang nggak ada. Gua kan putus semua tuh, itu parah tuh. Penerangan paling dia pakai genset ya ada. Hari pertama tuh bang, kita pakai ini semua, pakai bukan APD ya, safety ke diri kita, pakai sarung tangan apa semua. Itu jalan kita, itu masih ada lumpur, terus puing-puing apa bekas kejadian itu banyak bang, numpuk kayak mobil-mobil terbalik. Itu berapa hari dalam pasca kejadian itu mas? Saya sampai 3 hari. Oh, 3 hari pasca kejadian. Berarti tanggal 29-an ya atau 30 ya? Udah gitu baru pas apa kan itu nyampe sore lah tuh. Itu besoknya pagi habis sholat subuh kami ngopi, itu aroma udah tercium bang, udah mulai tercium aroma tidak sedap lah. Gitu. Nah, berangkat tuh aneh tuh jam 7 tuh jalan tuh. Aneh kalau dulu masih inget sih ini nih, ada SRU tuh, kalau tim SAR tuh nyebutnya tuh. Kalau aneh kan nggak paham kan, aneh relawan doang. Ada tim SAR juga bang. Ya kan? Dibagi beberapa SRU regu gitu kan untuk pencarian. Aneh kira-kira itu 8 orang bang. Jadi jenazah itu
adanya ada sih yang di atas apa itu udah Angkut ya. diangkut. Tapi yang sulit ini yang tertimpa puing-puing ada di dalam, Bang. Oh. Nah, itu kita mesti ngangkatin dulu tuh. Ngangkatin, kadang-kadang wah ada tangan, oh udah kita nih dapet. Tapi mayoritas di sana jenazah itu tidak berbusana, Bang. Oh. Ada yang meninggal lepas ini maupun cewek cowok gitu. Sebab terjangan air tuh sangat kencang, Bang, luar biasa. Deras ya. Saya apa namanya? Jadi saya cerita sama orang sana, saya ini gimana sih kejadian. Jadi jarak 10 meter tuh berapa detik tuh, Bang? Dus. Jadi sud begitu dia. Jadi nggak lari juga kena percuma. Nah, yang unik ya kan, kita lagi nyari gitu, ada mobil satu, Bang. Ada mobil satu apa namanya, tertutup lah semua tuh. Mobil kayak Kijang apa kayak sedan? Carry. Oh, Carry. Carry pada waktu itu kayak Carry Zebra tuh kan. Iya. Wah, kita buka yuk mobil yuk, kali aja ada. Taruh nih, kata temen. Nih dulu sini nih, kayaknya baunya di sini ada nih. Gitu. Pasti, oh iya ada nih, kayaknya bau nih gitu. Gitu. Angkatin tuh, Bang, ada anak kira-kira usia 7 tahunan, Bang, pengenasan itu gitu. Laki perempuan? Laki, Bang. Oh, laki. Itu udah nggak seger kan? Itu aneh angkat, aneh ini dulu apa namanya? Ini lumpur, Bang, segini, estafet dulu tuh, sono terus sampai ke tempat pengumpulan jenazah dulu. Aneh bilang, gue curiga nih mobil nih, gitu kan? Mobil tertutup, Bang. Tos-tosan dah tuh, entah tuh ada jenazah situ atau nggak ada ya, atau mobil lagi parkir ke bawah. Pas aneh ke situ, aneh 5 orang, 3 orang bawa jenazah, 5 orang buka air, Bang, itu baru ternyata isinya 6 orang, Bang. Satu keluarga. Iya, anak 4 sama ibu bapaknya. Nah, situ aneh sempat kaget, dia nggak takut ya, cuman aromanya aneh udah terlatih tuh, aneh tuh apa nahan nyium bau mayat busuk tuh, aneh udah terlatih. Iya. Nah, di situ pas dibuka air dulu, itu dibukanya juga, Bang, nggak dibuka langsung krek gitu, enggak. Ya kan dikunci, Bang. Dari dalam tuh dikunci kok. Itu kita pakai alat. Bukannya kita pakai alat. Kita memang disiapkan itu yang kayak linggis gitu buat ini apa namanya? Buat ngangkatin puing gitu. Yang pertama saya keluarkan di bagian belakang dulu, Bang. Itu didongkrek tuh belakang.
brek gitu. Pas didongkrek ke belakang tuh memang anaknya 4 bang. Jadi yang jenazah yang 2 tuh anak yang nomor berapa itu numpuk begini nih. Gitu. Nah yang 1 tiduran di ini, yang 1 lagi mental ke belakang, tapi tertutup semua. Nah ibu bapaknya di depan masih pakai apa? Baju lah. Masih pakai baju lengkap. Gitu kan. Ibunya agak tertunduk gitu. Astagfirullahaladzim, saya bilang, wah ini nggak bisa kita ngangkat apa namanya satu-satu, itu ada 6 jenazah, kita ada 5. Gitu. Hubungilah kan, mau megang HT itu. Ditemuin 6 jenazah gitu, minta apa namanya minta bantuan sekalian minta tandu. Datang tuh adalah 15 orangan lah gitu. Nah tugas aneh dari mobil tuh aneh keluarin tuh sama teman-teman 5 orang, taruh tandu, jalan 2 orang begini gitu, terus udah lagi jalan 2 orang begitu terus. Nah aneh tetap nyari bang, nggak ikut pulang. Emang jarak untuk ngumpulin mayat itu jauh? Aneh nyari tuh kira-kira kisaran dari itu yang mobil itu ada 150 meter. Oh jauh juga ke sana. Lumayan. Ya kan sembari nyari jalan terus kan nggak berasa. Nah udah tuh itu kira-kira aneh ketemu jam 11 siang tuh. 11 siang. Pada hari pertama aneh sendiri evakuasi ya, termasuk yang di mobil itu ada, aneh ingat-ingat bang, ada 68-an lah jenazah. 68 jenazah. 68 jenazah. Dan posisinya mereka semua di dalam lumpur. Ada yang di dalam lumpur, ada yang tertimpa puing, ada juga yang misalkan apa namanya dia agak bukan ngumpet ya, di pohon tuh, di pohon itu ada yang nyangkut di pohon bang. Macem-macem di sana. Ya tentu ketika kejadian gitu banyak juga hal mistisnya. Cuman mistisnya bukan misal ditampakin hantu kuntilanak, enggak. Cuman bisikan-bisikan, suara-suara itu terdengar bang ketika malam. Orang minta tolong itu terdengar. Orang menangis. Merinding. Udah hari itu break itu jam 1 gitu, itu ganti baju semua. Baju yang tadi itu dibuang. Karena baju banyak kan, itu dibuang bang. Karena apa sih? Ada kuman-kumannya di mayat itu? Iya, jenazah kalau udah lewat dari 2 hari, 3 hari itu ada semacam cairan, karena tubuh kita kebanyakan cairan kan. Nah cairan itu ketika kena ke kulit kita itu menjadi infeksi bang, ke kulit juga. Banyak yang terinfeksi juga para relawan. Banyak. Dia pikir apa namanya, dia pikir nggak kenapa-napa gitu, atau ada sarung tangannya bocor, kena itu tuh gatel tuh lama-lama apa korengan begitu tuh kayak melepuh. Itu bakterinya yang apa, yang jahat, yang berbahaya. Nah, makan tuh aneh tuh. Ada teman makan. Ruth, ayo makan, ayo. Ya, makan kecium bang, baunya orang di situ mayat, sini saya makan, kecium baunya. Tapi bagi saya daripada saya jadi mayat, mendingan saya makan bang. Iya. Ada teman saya Rudi, Ruth makan, Ruth makan, keluar, buah, jackpot. Ya. Lu gimana sih, gitu? Lu harus ini dong, adaptasi dengannya. Aduh, kayaknya gue nggak kuat nih. Bukan nggak kuat masalah mayatnya, baunya, baunya nggak kuat. Kalau saya kan memang udah terlatih kan. Ya kan,
tadi kan di jalanan kita tuh, saya hampir muntah tuh nyium bau duren, mendingan bau mayat busuk begitu bang, aneh nggak muntah. Bau duren muntah sampai owe tadi di jalanan tuh lewat tukang duren. Abang ngerjain juga sih. Itu kalau malam itu masih tetap evakuasi apa stop? Gini, kalau malam saya nggak evakuasi, ada tim yang lain mungkin jalan gitu. Nah, pas malamnya bang, pas malamnya aneh lagi ngerokok begitu, aneh lihat ke arah pohon kelapa bang. Itu ada sosok orang begini-begini bang. Perempuan? Laki. Oh laki-laki. Wah, begini bang, separuh baya tuh. Bilang, nah gini, benar tuh orang. Oh iya orang. Aneh gituin kan. Nah, aneh lupa aneh main lari aja kan. Kira minta tolong begini kan bang. Lari aneh bang. Nah si Rudi lihat, wah mana lu Chan gitu. Itu belum dipanggil anak jin tuh 2004. Mana lu? Kaget kan. Tuh ada yang minta tolong. Dia bilang, mana? Kata Rudi. Woi sadar lu. Maksudnya nggak ada bang. Astagfirullahaladzim. Di pohon kelapa. Iya. Kayak model Fata Morgana itu kali ya? Iya. Gitu. Kadang saya lagi santai kok begini. Malam itu kejadiannya? Jam 8:30 lah bang. Saya belum bisa tidur. Dan kita emang kalau istirahatnya itu deket mayat-mayat itu juga? Ya agak deket lah. Kalau belum dikubur massal, waktu hari ketiga tuh belum banyak yang belum dikubur massal bang. Gini ada kan mayat apa tsunami kan syahid katanya kan, nggak perlu dimandiin gitu. Biar nggak perlu dimandiin kita bersihin juga bang. Ya kita bersihin apa nggak mungkin mayat tsunami bruk massal gitu enggak. Ya kan kita bersihin dulu kan bareng lumpur apa kotoran tuh tugas saya juga bersihin tuh bang. Karena emang skill saya memandikan jenazah tuh. Tapi kalau misalkan ada yang di keluarganya nih ketemu keluarganya, oh ini keluarga minta dikafanin, saya kafanin bang. Di situ perlulah pemandi jenazah terjun. Hari keempat, hari keempat apa? Besoknya hari kedua, tim buser. Nggak tahu kenal, banyak yang kenal saya, bukan buser polisi ya, bukan. Wah, putih-putih tuh datang. Ternyata kawan-kawan dari FPI bang. Banyak bang, ada ratusan dia. Wah luar biasa. Wah Chan, nyampe sini ada tuh orang Petaburan 3 tuh banyak tuh. Wah kesini juga, seneng tuh. Beda ya bang ya, kalau kita jauh dari kampung ketemu orang satu kampung beda ya. Wah di sini juga loh. Iya dari kapan? Kemarin gua. Udah gimana? Gini. Udah cerita tuh, terus nyerempet cerita yang semalam. Itu belum apa namanya? Belum terjun cari jenazahnya. Harusnya jam 7, aneh bilang ntar aja jam 10 lah. Gitu. Pas datang mikirnya, aku ngeliat ini semalam gini. Coba yuk Chan cari gitu. Udah Nyoy, lu pakai sarung tangan dulu gitu, sarung tangan yang tebel bang, gini nih. Karet? Ya karet, cuman karet ini bukan latex biasa tuh. Kalau aneh mandiin mayat yang biasa pakai sarung tangan biasa aja, sarung tangan suster tuh dokter. Jalan tuh bang, gitu kan. Ya kalau misalkan aneh curiga di sini ada, ini aneh angkat dulu gitu. Oh ada, angkat lagi tuh, nggak langsung situ dapat satu doang itu. Enggak, itu terus selusuri sampai yang pas pohon kelapa aneh gitu. Pas aneh ngelangkah gitu, kok beda nih gitu, apa namanya, agak licin gitu. Weh korek. Mata bener bang, yang aneh injek tuh mayat.
Astagfirullahaladzim. Jadi gini nih, ini merinding. Ini pohon kelapa gitu. Aneh kan datang dari arah sini, nih. Ini jarak kira-kira 2 meter 3 meter dari pohon kelapa itu. Aneh nginjak. Bukan aneh sengaja ya bang, karena nggak terlihat. Ini agak licin apa nih? Ternyata yang aneh injak nih bahunya bang. Aneh korek gitu. Wah, udah puing-puingnya nih numplok, ada bener. Bapak-bapak setengah bayar. Banyak bang keanehan-keanehan. Ada salah satu keanehan yang bikin aneh, gimana ya, yang bikin aneh ini aja, apa namanya, merinding, bener-bener merinding, bukan serem ya, Atau prihatin lah. Itu ada seorang wanita, kan mayoritas di sana kan baju terbuka semua bang. Itu masih lengkap bang, jilbabnya, baju kurungnya, dia pakai kaos kaki, itu masih lengkap, dan mukanya bukan seperti 3 hari meninggal, seperti baru sejam meninggal bang. Astagfirullahaladzim, subhanallah. Merinding ada bang. Woi, angkat nih, angkat kita pakai Dia tangan. tapi di dalam lumpur juga dia? Apa enggak? Di dalam bang. Di dalam lumpur? Bukan dalam lumpur, di bawah puing-puing. Oh. Gini, logikanya ketika sudah 3 hari dan di dalam puing itu udah rusak bang, udah lembek, udah kegencet. Itu kalau nggak salah udah balok gede tuh di atasnya dia tuh, tapi nggak ada luka bang sama sekali. Nggak ada luka? Nggak ada. Astagfirullahaladzim, subhanallah. Nggak bawa, ada yang kenalin keluarganya dah. Aneh belum korek dah tuh. Oh ini keluarganya. Oh yang wanita dah tuh. Udah urusin yang wanita. Saya jalan lagi nyari. Pas ini kan tempat pengungsian juga kan, deket kan. Malamnya aneh penasaran nih. Ya dibilang kan mayoritas kan mayat udah apa namanya, udah nggak inilah gitu kan, nggak utuh lah, nggak utuh atau udah rusak lah gitu, udah bengkak apa segala macam. Dan itu nggak baru sejam 2 jam meninggal lah. Mukanya putih. Aneh penasaran, aneh cari tuh, bang gitu, ngobrol yuk, ngopi. Oh iya, ngobrol ngopi. Tadi saudaranya yang saya temukan ya ini, dia ini ya masih bagus jenazahnya gitu. Dan apa namanya, dia bilang almarhumah ini ternyata hafiz Al-Quran bang. Subhanallah. Dan kata keluarganya, ketika tsunami itu menerjang, dia lagi baca Al-Quran bang. Itu terdengar suara, katanya rumahnya samping-sampingan sama rumah keluarganya tuh yang ngenalin dia. Itu terdengar suara nih, dia teriak-teriak, oh air naik gitu kalau bahasa sininya gitu. Kalau di sana kan beda, oh air naik, air laut naik gitu. Dia masih tetap ngaji bang. Begitu ketimpa air dia tuh, puing-puing rumah itu ketimpa gitu. Dan memang bang, janji Allah ketika kita menghafal Al-Quran, mayatnya pun dijaga. Itu jelas tuh, aneh ngeliat. Ya merindingnya aneh bukannya bener ya apa yang dijanjikan Allah, bahwa ketika kita hafal Al-Quran, hafiz Al-Quran, dan kita istiqomah membaca Al-Quran dan menjalankan seluruh isi Al-Quran, meninggal pun mayat kita, jenazah kita dijaga bang. Itu ketumpuk bang, ketumpuk puing apa, kayu apa segala macam itu ketumpuk bang. Nggak ada luka sama sekali bang. Nggak ada luka? Nggak ada. Subhanallah. Aneh bang, aneh begini nih.
duha lagi. Anda bengong, gitu. Hebat ya tuh ibu tuh. Ya kesehariannya memang begitu bang, tiap habis subuh pagi dia baca Al-Quran sampai sholat duha gitu, baru dia aktivitas masak apa segala macam. Kan itu kejadian pagi bang. Pagi emang jam subuh ya dia itu ya? Nggak subuh juga, udah ya jam 8 jam 9. Oh jam 8 jam iya. 9-an tuh kejadiannya Iya. sih memang saat itu. Dia ngaji itu sambil mau nungguin mau sholat duha. Oh. Ibu-ibu. Malam ketiga bang. Malam ketiga gitu kan, besoknya aneh sekali lagi bantu evakuasi dan pulang ya, evakuasi dan membersihkan jenazah. Malam ketiga tuh aneh ngedenger suara nangis bang. Itu cewek tuh seguk-segukan kan gitu. Aneh udah berpikir, mas kalau menangis gitu kan kalau di hutan-hutan tuh kebanyakan tuh bukan setan, bukan kuntilanak, tuh kayak binatang. Iya, burung-burung lah. Aduh, kayak musang. Oh. Musang suaranya kayak nangis cewek bang. Ya kan? Wah, oh iya ada musang, orang deket ini semua. Aneh kata lagi, nangis tuh. Deket bang kayaknya bang. Jam berapa tuh? Jam setengah 11 lah. Setengah 11 malam. Bangunin tuh si siapa, Rudi, emang aneh sama dia mulu. Terus denger nggak? Bangunin Dayat tuh, bangunin. Kan dia kan bertiga kan dari ini. Bangunin Dayat, bangunin. Lihat. Lu denger nggak? Dengar. Kita cari yuk gitu. Gila lu malam-malam udah minjem senter tuh bang. Postet ada kari. Gua tuh bener bang, cewek bang lagi nangis. Itu jarak jauh tuh bang. Aneh jalan kira-kira 10 menitan lah. Oh. Tapi suaranya deket tuh bang. Dan itu bener-bener masih hidup bang. Dia masih hidup. Entah tuh dari mana. Ini ada kisahnya juga dia tuh. Gitu. Sampai aneh mau pulang ngobrol juga tuh bang sama dia. Dia lagi posisinya lagi di mana dia apa? Lagi duduk. Duduk itu di atas, tau nggak? Ini tempat tidur. Tempat tidur kasurnya udah nggak ada, apa kalau kita sebut dipan ya? Oh gitu. Gitu kan. Mbak, Kak, gitu kan. Dia begini. Ngeliatin ayo. Sorot kan ini. Aneh agak jipernya bukan orang kali gitu. Tapi bener-bener orang tuh. Posisinya porak-poranda apa gimana? Posisinya cuman bajunya sobek-sobek lah bang. Oh. Pokoknya sobek-sobek, terus ada luka apa segala macam. Deketin tuh. Wah ayo kesana gitu. Dia cuma ngangguk-ngangguk aja. Nggak bisa ngomong bang. Ngangguk-ngangguk gitu. Wah kita papah gitu. Terus sampai ini kaget tuh di pos. Dapat di mana sih bang? Dapat di sana, lagi duduk nangis. Itu subhanallahnya bang, itu jauh tuh bang. Dan dia juga nggak ngelihat posko bang. Kalau ngeliat posko mungkin dia jalan kali minta tolong. Emang poskonya gelap atau gimana? Di sebelah sananya gelap, poskonya mah terang, jadi kehalang pohon gitu. Tapi deket di kita bertiga tuh nangis deket bang. Udah. Merinding gua. Pas ini apa namanya? Pas kita bawa sampai udah dikerubutin tuh sama relawan. Gimana bisa selamat nih cewek nih? Gimana nih bisa selamat? Dia belum bisa ngomong bang. Gitu aja. Gitu. Namanya siapa? Gitu. Terus dibangun-bangun, ini ada keluarganya nggak nih? Ada yang kenal loh? Ada. Kalau nggak salah itu pamannya. Paman tuh cewek tuh. Oh ini ponakan saya gitu, agak girang dipelukin. Pas
Dia melukin aneh, netes tuh bang, air mata tuh bang. Kan, sedih gitu kan. Kasihlah minum air panas, apa baju diganti apa segala macam. Nah aneh malam tuh begadang tuh bang. Besoknya mau pulang aneh begadang. Lama-lama dia bisa lah bicara, ya walaupun terbata-bata, terus air hangat terus gitu. Dia belum nggak bisa tidur, malah duduk aja begini, suruh tidur nggak mau. Lama-lama bisa gitu kan. Aneh lihat kayaknya lagi ngobrol nih sama omnya kan gitu kan. Datengin aneh bang, kak gitu. Pak, ya boleh ikut nimbrung, saya mau boleh ikut gabung, ya boleh duduk. Adek, saya masih muda kan, ada yang kira-kira usianya berapa, SMA atau masih kuliah gitu? Ya di SMA lah, SMA masih antara 18-20 tahun lah bang. Oh masih muda ya? Masih muda gitu lagi. Terus gimana keadaannya, udah baikan belum? Dia jawab sudah. Wah udah bisa ngomong nih gitu. Lama-lama saya bilang gini, gimana bisa selamat? Ternyata dia diselamatkan ular bang. Allahu Akbar, ular. Ularnya gede, udah mau cerita lah terus. Ularnya gede, segede apa paha katanya. Diselamatin ular. Jadi dia lagi ngambang, ini ular begini nih bang, set. Nah langsung ular itu kan di atas air tuh, lagi ke bawah air. Nah ini ular nih muncul begini nih bang. Tuh. Oh dia tenggelam di dasar air ya? Jadi gini nih, ini air, ini dia nih lagi tenggelam begini nih, lagi ngap-ngapan lah begitu. Ini ular katanya nih, dia nggak tahu ular tadinya kan, seret begitu, pegangan dia. Oh, pegangan, pas pegangan, ya pegangan dipeluk tuh. Dia kira pohon apa gitu, pas depannya ular bang. Subhanallah. Dan di situ dia ngelihat ular tuh dia pingsan bang. Pingsan. Udah ularnya gede. Iya. Pingsan lah, kecilnya cewek takut. Dan pingsan. Tak, udah kan dia nggak inget apa-apa katanya. Tahu-tahu dia ada di situ. Anehnya, dia ada di situ. Dia berpikiran kira-kira saya dibawa ular tuh, saya pingsan gitu, paling sejam. Gitu. Saya bilang ini sudah kejadian 3 hari, saya bilang udah kejadian 6 hari, seminggu tuh. Karena kan Paskah. Iya, 6 hari lah. Paskah 6 hari. Ini udah kejadian 6 hari. Kaget dia. Benar, iya, saya bilang ini udah tanggal 30 Januari lah saat itu ya. Iya. Dia bilang perasaan saya sebentar katanya. Dan tahu-tahu dia di situ, tahu-tahu siuman dia ada di situ aja. Jadi dia nggak tahu gimana perjalanannya dia bisa ke situ, nggak tahu karena dia pingsan. Dia katanya pingsan tuh kayaknya sebentar gitu. Ternyata ya 6 hari dia. Dan saya ambil kesimpulan itu bukan ular bang, itu jin yang menyerupai ular menyelamatkan dia bang. Itu baik tuh jin begitu tuh. Ya, dia apa namanya? Dia lagi ngapa gitu, ada sesuatu lewat gitu, udah main peluk aja tuh bang. Udah pas dia lihat ular dia pingsan. Ya logikanya ketika dia pingsan tenggelam dong bang. Iya. Gitu, dan tenggelam dia meninggal. Atau kalau tidak dia meninggal, kita kelihatan mah kita selamat. Sama warga yang evakuasi warga situ lokal juga kelihatan pasti selamat. Ini 6 hari baru dimunculin tuh sama ular. Sama tuh ular tuh di depan itu. Jadi bukan dimunculin, dia nggak sadar pokoknya. Nggak sadar dia pingsan, tahu-tahu ada di situ. Dia bilang pokoknya sebentar lah. Palingnya sehari itu pingsan atau setengah hari gitu. Tahu-tahu udah 6 hari dia. Ini sama ya,
kejadiannya gitu. Ini kaget juga sih ya saya ngedengar tadi ceritanya lu nih. Jadi gue punya kawannya ini memang orang Molabo. Molabo Aceh ini. tempat saya tuh. Iya, tempat kejadian. Jadi kebetulan kawan saya ini orang Jakarta kan. Jadi dia dengar kabar-kabar di kampung-kampungnya kan. Dan tantenya juga persis sama yang lo omong ini, ditolong sama ular juga gitu loh. Merinding nih, sumpah. Makanya tadi kaget juga sih dengarnya. Dia jadi tantenya ini cerita nih, tantenya selamat. Dia tantenya selamat, dia cerita waktu dia kan yang parah seperti ini. Ini kan awalnya kan dihajar nih kita nih. Iya. Dar sama ombak kan, dan karena kecepatannya luar biasa, dia kan meninggalnya itu karena kejedot-jedot. Iya, karena puing bang. Kejedot pohon, kejedot tembok, kejedot apapun gitu karena hantaman. Nah mereka pingsan gitu loh. Awalnya mereka pingsan gitu. Nah pas waktu mereka pingsan, nah ditarik lagi kan sama laut nih untuk narik itu. Iya. Nah banyak yang keseret di situ dan itu juga kejedot-jedot lagi gitu. Iya, kebanyakan begitu. Dan apa yang saya jadi anehnya ini dibawa kemana 6 hari nih? Kalau misalkan ular beneran itu dipegang gitu bang, habis dia dimakan bang. Dililit, itu nggak dililit. Berarti 2 orang nih yang saya dengar ceritanya yang ditolong sama ular gitu. Dan abangnya ini selamat juga nih, abangnya dia, karena awalnya sih dia cerita seperti ini. Jadi laut itu surut, itu banyak ikan. Itu banyak ikan, ribuan ikan itu di pinggir pantai situ, dan banyak warga yang dekat bibir pantai itu melihat ada ikan banyak. Mengutin ikan. Iya, mengutin, pesta ikan di situ. Nah, kalau abangnya kawan saya ini, jadi dia kok aneh gini, kok tiba-tiba laut ini surut gitu. Akhirnya dia nggak mau ikut ngambil ikan. Abangnya dia nih, abangnya kawan saya nggak mau ikut ngambil. Dia justru lari, ngambil motor dia saat itu, ngambil motor. Dan dia pergi menjauh ke arah gunung. Itu katanya kan pegunungan kan? Iya. Jadi di Melabo itu memang ada bukit ya, bukan? Iya, ada dari ke bukit itu. Ke bukit, gunung nggak tinggi. Dia bukit tuh bang. Itu banyak yang lari ke situ dan selamat di situ. Nah, yang selamat itulah warga yang pertama evakuasi. Tapi kan nggak semaksimal kita pas kita datang bang. Pas kita datang baru tuh maksimal kita evakuasi jenazah. Mungkin mereka yang hanya di atas masih di atas air kan gitu kan. Kita sampai bawa alat bang, bawa linggis apa segala macem gitu. Ya yang aneh itu saya kejadian 3 hari ya 3 tuh bapak-bapak manggil, terus kedua apa namanya, cerita tangisan itu. Saya bilang, kata si Dayat, bisa ya begitu? Ya bisa lah, dibawa dulu ke alam jin dulu dia, diselamatin ke alam jin dulu. Tapi emang bener bang, itu belum bisa makan, belum bisa. Tapi emang bener bang, itu belum bisa ngomong, dikasih makanan, wah lahap tuh bang, lapar kali kan 6 hari bang. Iya. Dan akhirnya pas hari ke-6, Ane mau pulang nih. Hari ketiga, Ane mau pulang nih. Hati Ane masih tergerak bang buat ke situ. Ane konfirmasi kan sama berdua nih, yang rentetan Ane. Gimana nih Rut? Ya, lanjut nggak? Masih kuat nggak? Kata Rudu, gue nggak kuat, baunya dah. Atau gue jadi nggak bisa makan di sini. Udah lu pulang dah. Nah, Ane minta perpanjangan sama ketua posko. Memang targetnya itu 3 hari. 3 hari bang, A+. 3 hari A+ ganti orang. Iya, 3 hari A+ ganti orang. Kok kenapa nggak sampai selesai? Kok harus 3 hari? Apa pengen banyak banget orang datang ke situ atau gimana? Kan banyak yang emang nolong itu kan banyak banget itu. Kondisinya bang di sana bang,
Seperti kita fisik kita ketika di situ terus, mohon maaf Pak, aromanya tuh dan ininya nggak memungkinkan kita lama di situ Bang. Hapus terus 3 hari hapus. Nah saya, Pak, saya boleh nggak perpanjang lagi 3 hari lagi gitu. Coba, oh di sana kan udah datang kan tim medis apa, oh masih bisa nih Bang katanya. Oh diperiksa kita nih? Iya gitu, oh masih bisa nih Bang katanya. Oh ya udah, saya boleh nggak nambah 3 hari lagi gitu. Ya udah, lapor dulu sama organisasi saya gitu kan. Udah, wah saya mau ini lagi nih Ustadz, mau 3 hari lagi. Masih kuat, masih gitu. Dan yang mereka saya sempat nanya gitu, Bapak dari mana? Jakarta gitu. Bapak benar masih kuat? Benar. Terus Bapak tahan nyium bau-bau gitu? Tahan. Ditanya, emang profesinya di Jakarta Pak? Saya memandikan jenazah, pantas katanya. Iya. Tapi kalau ke sana, nih dia nih, tahu-tahu gitu, sok mau jadi relawan, dia nggak punya skill, percuma di sana Bang, ngerepotin Bang. Karena? Ya nanti di sana dia geli, terus dia sakit apa segala macam. Iya. Itu banyak yang begitu Bang. Sok-sokan mau jadi relawan ke sana tapi nggak punya keahlian gitu. Kalau tim SAR kan memang udah terlatih kerjaannya dia, dan saya memang kerjaan saya di jenazah. Nambah 3 hari, dan dalam 3 hari itu ada beberapa puluh, saya hitungin saya sendiri itu ada 80 lebih. Jadi 6 hari itu adalah 200-an lebih saya evakuasi jenazah. Menemukan. Iya. Nggak ada sih hal-hal mistis gini ya. Yang mirisnya Bang, ketika saya nemuin anak kecil aja tuh, itu sedih tuh. Kayak, lalu pernah nggak nemuin orang gede gitu sampai lu nggak bisa ngangkat gitu saking gedenya tuh orang? Wah iya Bang. Nah, tadi lu cerita tuh main. Jadi memang jalan tuh, dia ngumpul sendiri tuh, sendirian itu, nggak ngeliat tuh. Nggak korek toh, tapi anak korek lagi gitu kan. Tapi agak ekstrim, nggak apa-apa nih Bang. Nggak apa-apa lah. Ya. Aneh tarik tuh, set gitu, pelan-pelan tariknya Bang, bawaan bruk gitu kan kondisinya udah, itu hari keempat lah gitu. Saya terak, wah saya dapet nih gitu kan, tuh prak aja saya tarik gitu. Saya nggak lihat ke belakang, wah dapet nih. Pas saya lihat ke belakang udah nggak ada kepalanya Bang. Nggak ada kepalanya? Nggak ada. Sering nemu gitu. Terus ada juga kepala nih, misalkan yang tadi Anda cerita tuh kepala. Ngapain sih? Nggak terus yang tadi tariknya dari situ. Iya. Nah tarik pas nilai nggak ada kepalanya Bang. Itu banyak yang nggak utuh. Kayak, ada kepala gitu kan. Oh korek, ternyata kepalanya doang, badannya nggak ada. Mungkin itu tergencet apa segala macam tuh Bang. Banyak Bang, kadang anggota tubuhnya aja kayak kaki, itu tetap kita bersihkan, kita kebumikan. Gitu. Ya nggak ada hal-hal yang ini, tapi kalau tubuh yang gede-gede memang itu kondisi mayat pasca 3 hari sampai 6 hari itu ya udah kembung-kembung Bang. Udah bau ya? Iya udah kembung, apalagi nanti pas saya nambah lagi tuh, itu kondisi mayat evakuasinya harus hati-hati Bang. Kalau nggak itu kan bisa hancur. Oh itu sangat ekstra tuh di situ tuh. Ya. Nah, pernah bareng nggak sama rombongan FPI itu yang kawan-kawan ente Petamburan tuh? Bareng. Well, kita nyari bareng Bang, gabung udah semua di situ. Ini kan dibikin grup-grup tuh, kalau tim SAR saya bilang tuh tadi SRU tuh. Terus, oh ini itu dicampur Bang, nggak tim aneh aja, nggak dicampur. Dan hebatnya di sana kita relawan nggak silo dengan harta Bang. Itu banyak yang masih pakai emas apa segala macam, mayat nggak dikenalin itu dikumpulin Bang. Kita nggak bawa sama sekali, nggak ada kepikiran kita buat ngumpetin ngambil, nggak ada.
Itu banyak bang, emas-emas, kalung, cincin, gelang, anting, itu banyak. Nah, pulang bang, saya tuh selesai nih sudah selesai ke Jakarta. Aneh berasumsi pada waktu yang namanya relawan ya udah relawan sukarela, nggak mikirin materi itu ada, nggak ada bang. Pasca 2 hari aneh nyampe Jakarta, aneh dipanggil sama salah satu petinggi partai. Tuh, aneh ingat rumahnya di Pondok Indah tuh, 2 rumah jadi 1, dipanggil aneh situ. Alhamdulillah bang, ada rezekinya kami dari tim kami. Itu satu ikat tuh. Ya 5 juta dikasih bang. Itu alhamdulillah tuh. Jadi pelajarannya ketika lu melakukan sesuatu kebaikan tanpa pamrih, itu rezeki akan ngikutin tuh bang. Tuh salah satu pesan juga dari Bang Herman. Nah, gue mau nanya nih, kok bisa tercium bau mayat padahal kan ketutup lumpur? Ketutup lumpurnya nggak bener-bener kayak dikubur bang, nggak bener-bener udah mendem gitu kan. Kubur itu kan ya 1,5 meter itu enggak, paling ada yang 30 cm gitu tapi ketutup. Terus ada puing-puing kan tuh, ada selah-selahnya tuh. Nah itu bau kan bisa keluar gitu. Kita nanda gitu, wah bau nih, baunya menyengat di sini, udah tuh kita ini. Dan lu di sana kan ngelihat kan, kalau kita nih ya yang dari orang Jakarta lah, mungkin karena nggak bisa ke sana, lihat itu ada masjid yang nggak kena, itu benar? Iya. Oh itu luar biasa tuh bang. Ini sempat berkunjung juga tuh banyak tuh mengungsi di situ. Jadi ini masjid ini sekelilingnya hancur nih bang, porak-poranda, dia doang kokoh. Sampai pilar-pilarnya juga kokoh tuh. Sampai tangga-tangga itunya kokoh bang, nggak hancur sama sekali. Itu real. Itu bener. Dan banyak cerita-cerita sih yang saya dengar juga kan ya, ada satu orang selamat nih sama anak kecil. Jadi yang merinding nih. Jadi gini ceritanya. Jadi waktu kejadian itu, laut itu yang ombak itu tinggi itu datang, dia lari ke kuburan makam keramat Samudra Pasar. Dan dia di situ bersama anaknya tengkurap lah, maksudnya ditutuplah anaknya seperti ini gitu. Ini kuburan keramatnya gitu. Dan itu terlihat jelas tuh air laut itu lompat. Jadi dia ngelihat ikan apa itu pada di atas dia gitu, air darat. Dan kembalinya juga seperti itu, dia ngeliat banyak orang gitu. Dan itu tinggi loh, kan darat ini daratnya segini loh, air. Dan karena dia makam keramat Samudra Pasar itu benar di bibir laut saat itu. Dan saya pernah nanya beberapa kali, setinggi mana sih ombaknya? Itu lihat pohon kelapa itu. Oh, pantesan banyak mayat juga yang adanya di atas pohon, bang. Di atas pohon kelapa? Iya, bukan di atas pohon-pohon ya pohon-pohon lah, bukan pohon kelapa ya. Tapi ombaknya dianalogikan sama orang situ. Saya bilang tingginya semana? Tuh, pohon kelapa. Tinggi loh, sumpah. Iya. Bisa 30 meter, 40 meter ya. Ya, tapi benar, kejadian itu surut dulu, itu dibalikan begitu tuh bang, air laut. Karena kan
seperti ini kan gempa nih, gempa di tengah laut kan, Drak! Kan bumi meletek lah kasarnya, bumi terbelah begini tuh air laut masuk tuh, ke dalam bumi. Nah akhirnya dia ngegencet lagi kan, jeger. Nah itu uncratan itu tuh yang jadi suatu yang membuat jadi ombak tinggi gitu kan. Itu bagi saya tragedi dunia tuh kan, akan ada beberapa negara juga terdampak tuh, tapi Betul. pusatnya di dekat di Aceh. Di Aceh itu di mana? Di Thailand juga ya, kena juga kan. Thailand, Sri Lanka itu kena juga. Tapi korban paling banyak kira-kira korban di Aceh tuh yang pernah saya baca 170 ribuan. Astagfirullahaladzim. Belum termasuk yang luka-luka. 170 ribuan. Orang. Astagfirullahaladzim. Data yang pernah Itu luas nggak sih? Tempatnya gede nggak sih? Luas bang. Luas ya? Luas, itu yang terdampak bukan Melabuh aja. Kebetulan saya aja ditempatkan di Melabuh ya, yang terparah tuh. Gitu. Tapi lu nggak sampai bibir pantainya? Kalau ini nih gini nih, misal ini sebelah sana pantai, ini pantai nih, ini di belakang sungai ini bang, gitu. Jadi kayak muara tuh gitu. Jadi pas cerita orang situ, bilang air laut naik gitu. Kalau air laut naik pasti sungai naik kan, karena dia jalurnya ke laut gitu tuh nggak naik, makanya banyak yang nggak kabur bang. Banyak yang kabur, air ini nggak naik gitu kan. Ada sosok akhirnya yang selamat nih, akhirnya saya naik ke lantai 2, pas lihat itu air bang dari jauh, wah baru situ dia teriak air laut naik gitu. Dia lari. Masih ada juga yang nggak percaya karena ini nggak naik air ini. Sungai nggak naik. Itu baru. Wah. Kalau dengan cerita-cerita mereka, kita ke bawah pas kejadian, wah nggak bisa ngebayangin, ngeri bang. Pasti. Karena jarak masjidnya itu kan jauh itu. Ke mana yang ada kapal nelayan. Itu bukan kapal nelayan tuh bang, kapal gede tuh. Sampai ke kota tuh ada tuh kayak kapal-kapal. Tapi lu ngelihat kapal itu? Iya. Kalau kapal nelayan kan kecil tuh ya, gitu kecil. Itu kayak kapal pesiar tapi kecil, buat gitu gede gitu. Astagfirullahaladzim, sampai kota bang, sampai kotanya gitu. Bukan kota yang aja, sampai misalkan dari kira-kira jarak 1-2 kilo lah dari bibir pantai kan jauh juga bang. Itu saya bilang sampai sini aku bawa air, itu gila tuh. Tapi bener bang, kebanyakan yang meninggal itu dia ada luka. Banyakan meninggal kenapa? Ya dia tertimpa puing-puing, kepentok puing-puing tuh. Kepentok dia. Kepentok puing-puing. Ada juga yang langsung naik naik pohon gitu. Terus nggak nyangka air setinggi itu banyak yang naik pohon, dihajar juga banyak. Dihajar gitu. Dan di sana ya tiap hari orang nangis, apa sedih ya biasa tuh saya tuh. Ya sedih karena kehilangan lah. Iya. Dan saat itu memang yang saya tadi di pertama dari awal saya bilang itu mau tahun baru. Jadi memang saat tahun baru 2004 itu Indonesia berduka saat itu, sedih banget. Jadi nggak ada perayaan tahun baru. Nggak ada. Dan itu lu di sono ya, 26 Januari kalau nggak salah. Iya, bukan Desember. Desember ya, 26 Desember. Habis Natal sih kejadiannya. Habis Natal dan mau tahun baru itu kejadiannya itu. Ya nggak nyangka bisa ke sana, bisa membantu orang, nggak nyangka bang. Tahu-tahu dapat tawaran dari teman, berangkat gitu aja.
Jadi kan yang pertama mendarat itu kan sebetulnya kapal asing. Jadi kapal dari negara mana itu? Iya. Saya kurang paham. Iya. Dan luar biasanya Bang, bener banyak warga asing ke situ tuh. Ikut apa? Evakuasi. Ikut membantu. Enggak, dia ikut ngebantuin yang evakuasi tim kita tuh. Gitu, ikut ngebantu apa? Suplai makanan apa segala macam. Jadi gini, Anda punya pelajaran tuh Bang. Asmaul Husna itu ada 99 nama Allah. Dan itu saya kategorikan dua. Jadi tahali dan tajali. Tahali itu sifat keindahan Allah. Tajalli itu sifat kekuatan Allah. Gitu. Dan memang sebelum tsunami itu diberikan sifat keindahan Allah sama warga Aceh. Tapi warga Aceh banyak yang taat-taat ya Bang. Tapi ada yang begitu-begitu di pinggir pantai Bang. Gitu. Set. Diberi itu, wah lu nggak sadar-sadar lu gitu kan. Dan disitulah ditunjukkan sifat kekuatan Allah. Dinaikkanlah air laut ke daratan dengan setinggi itu. Nah itu kan ditunjukkan sifat kekuatan Allah kan. Tapi jangan lupa, di balik sifat keindahan Allah pasti ada sifat kekuatan Allah. Di balik sifat kekuatan Allah pasti ada sifat keindahan Allah. Sifat keindahan Allah apa? Ketika Allah menunjukkan kekuatan, di balik kekuatannya Allah, keindahannya tuh muncul tuh Bang. Kayak saya ke sana membantu mereka, dan itu seluruh dunia tuh situ tuh Bang. Bantuan tuh. Gitu. Banyak orang asing di sana ya? Banyak. Tapi yang nggak nyangka ya pasukan putih-putih itu nggak nyangka saya ketemu di situ, nggak nyangka. Punyai, sini nyoy. Gitu. Ya, mereka ngirim juga sih, ngirim relawan juga sih. Nah, tuh waktu ente balik dari Aceh itu evakuasi tetap berjalan apa udah selesai? Tetap masih Bang. Itu berapa minggu sih? Aneh nggak tahu. Dihentikan dia nggak tahu. Yang penting aneh udah sampai rumah. Itu pikiran, udah nggak mau nginget sono lagi itu. Tapi gelap semua, gelap ya. Ya pas aneh ini gelap. Aneh pakai posko, pakai genset. Iya sih pasti ya, karena posko pakai genset. Seluas mata memandang itu gelap semua. Itu kalau malam ngeri dah kalau evakuasi malam ya gitu kan. Ngerinya apa tuh? Yang ngeri aja Bang, aneh ngerinya sih ya kayak ular apa segala macam gitu, bukan ngeri apa. Aneh 3 hari sana gempa susulan masih ada tuh Bang, ngeri sedap juga kan, takut air laut naik lagi kan. Ngededer sih ada, masih gempa susulan ada. Itu kan yang ditakutin orang kan kayak gitu, setelah gempa bukan nyaman aja nih gempa susulannya ini, bahkan gempa susulannya ini bisa lebih besar daripada gempa yang pertama. Alhamdulillahnya nggak terjadi. Ya aneh sih di situ banyak pelajaran Bang yang aneh petik tuh di Aceh tuh. Makanya kecil kita di mata Allah tuh kecil tuh kalau Allah udah berkehendak. Itu satu kecamatan apa satu kabupaten? Jadi Melabu itu agak luas juga Bang, masuk satu kecamatan juga kalau nggak salah tuh. Ya kan? Pokoknya pas sampai Melabu tuh yang aneh lihat tuh nggak ada lain, cuman kehancuran aja tuh Bang. Pas aneh ke posko kan agak tinggi, gila ya, rata begitu ya. Rata, puing-puing di mana, mobil, motor tuh. Nggak ada masjid doang satu yang kelihatan itu ya. Kalau itu di sebelah sananya tuh. Agak jauh apa tengah-tengah sih? Agak jauh dikit. Agak jauh. Tapi emang tuh kuasa Allah tuh Bang. Orang sekelilingnya hancur juga, dia doang sendiri. Apa karena kokoh kali bangunannya? Banyak Bang, bangunan kokoh di sono hancur banyak. Oh gitu? Iya. Oh. Itu jadi kata orang Sopas kayaknya itu hantaman ininya apa? Dia bawa material dari sana tuh. Itu. Nah, bawa material dari sana terus menghantam rumah-rumah, gedung-gedung tuh.
itu rubuh bang, bro. Bukan rubuh apa namanya, kalau air kenceng aja gitu nggak bawa material, nggak bakalan rubuh bang. Yang merubuhkan itu karena material dari menghantam dari puing, dari apa, menghantam tubuh dari rumah ya goyang lama-lama rubuh. Kira-kira pas bilang semana sih airnya? Tuh lihat bang, itu 10 meter lebih tuh. Iya, tinggi loh katanya. Tinggi. Dan abang bilang kata orang tuh yang di makam Samudra Pasar, Samudra Pasar ya gitu. Begini tinggi, iya bener-bener tinggi itu bang. Sedangkan dia kan di pinggir pantai loh. Jadi dia di bawah begini tuh air di sini tuh. Wah, itu mengerikan sekali tuh. Itu salah satu keajaiban ya kan. Iya. Banyak sih keajaiban yang pernah saya dengar juga saat pasca tsunami di Aceh itu, banyak banget. Tapi saya nggak bisa obrol di sini ya karena kan itu menyangkut dari aib juga. Iya. Gitu. Ya saya sih yang aneh yang diselamatin ular itu aja. Berarti 2 kali tuh gue dengar tuh. Oh gitu ya. Dan dia tantenya juga diselamatin sama ular. Oh dia tantenya. Jadi ada ular jalan gitu. Jadi dia meluk juga, Iya. sama meluk, ikutin dia tuh. Lama-lama terus dilepas. Jadi kayak seperti dia bisa nangkring di di bangunan. Iya. Lah. Kalau ini enggak, dia bener-bener dibawa ular. Dibawa ular, pas dia sadar tuh ular, dia pingsan dia bilang. Kalau ini enggak. Dia tahu itu ular. Dia tahu itu ular dia. Dia bingung juga kalau seandainya dia lepas ini, itu kan kekuatan arusnya itu deras. Mungkin dia mental lagi. Iya. Dan dia pegangan terus dia ngikutin aja gitu. Baru 2 orang berarti. Terus ada yang selamat juga bang, di atas kasur. Ya banyak ceritanya di sana. Dia naik di atas kasur tuh dia tuh. Ngerembet, ada kasur, nomprok dia gitu, selamat. Banyak. Tapi kebanyakan kalau dia mau menyelamatkan diri pakai mobil itu terjebak di mobil bang. Kenapa? Mobil mau kenceng itu kan manusia katanya waktu kejadian tuh cerita orang situ itu berbondong-bondong lari bang. Ya mobil gimana mau kenceng? Kalau kenceng ya nabrak mereka semua. Itu banyak yang meninggal di dalam mobil tuh banyak. Tapi rata-rata banyakan pria apa wanita? Wah, seimbang loh bang. Seimbang nggak bisa. Dari ratusan ribu loh. Ratusan ribu korban. 170 berapa tadi? 170-an ribu lebih. Wah, 170 ribuan lebih loh meninggal itu. Asli itu. Dan rumah tuh semuanya hancur gitu loh. Kecuali masjid ya. Masjid yang nggak hancur. Ya, mungkin hikmahnya ya kita harus bersyukur lah gitu loh. Bersyukur pada Allah ya. Kalau kita sekarang ini masih dalam keadaan sehat walafiat, masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan. Ya. Oke, Bang Herman. Anak Jin, Bang Herman. Oh iya, udah ganti ya sekarang. Ganti ya. Makasih nih udah hadir lagi di Suara Misteri Channel. Yaudah, pantengin terus Suara Misteri Channel dan gua akan menghadirkan narasumber yang mempunyai cerita lebih menegangkan, lebih menakutkan, dan lebih wadidaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.